Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan tema mengejutkan dengan Kapolri tersangka. Sekarang saya mau ke Partai Demokrat Beni Kaharman. Apakah ada pendapat dengan rekan-rekan Anda dari fraksi lain? Baik, Bang Karni. Kami melihat, memandang kasus ini adalah sebuah ujian atas komitmen kita, komitmen bangsa ini atas pemberantasan korupsi. Dengan menjadikan ini sebagai ujian komitmen atas pemberantasan korupsi, maka kami di Dewan, terutama di Komisi 3, dari 10 fraksi yang ada, hanya kami yang memiliki pandangan dan sikap yang lain tadi. Sikap yang lain yang kami maksudkan adalah mumpung proses fit and proper test ini belum dijalankan, kami meminta supaya proses ini tidak dilanjutkan. Yang kedua, kami juga meminta supaya Presiden Jokowi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mencabut kembali surat itu dan mengajukan calon lain ke Dewan. Ini pandangan kami. Pandangan ini tentu tidak sejalan dengan teman-teman yang menganut faham negara hukum yang intinya adalah mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pandangan ini mengatakan bahwa satu-satunya lembaga yang punya kewenangan untuk menilai, memutuskan seseorang bersalah atau tidak secara hukum dalam negara hukum hanyalah hakim di pengadilan. Bukan jaksa, bukan polisi, bukan KPK, bukan juga PPATK, juga bukan presiden. Itu asas negara hukum. Oleh sebab itu, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, maka seseorang harus dinyatakan sebagai orang yang tidak bersalah. Itu hukumnya. Pandangan teman-teman tadi mayoritas mengatakan demikian, tetapi kami punya pandangan di atas hukum ada yang lebih tinggi, yaitu moralitas publik. Oleh sebab itu, dengan menganut paham bahwa di atas hukum ada moralitas publik, kami tidak segan-segan, walaupun berbeda pandangan dengan 9 fraksi lainnya, meminta supaya tidak dilanjutkan ini. Dan kami konsisten, besok kami tidak akan mengikuti proses ini di Dewan. Ada yang tadi tanya sama saya, Pak Beni, apakah nanti akan vote out lagi? Ya. Ada yang tanya begitu, saya bilang sebelum vote out kami memang sudah punya komitmen untuk tidak akan datang mengikuti proses ini. Kemudian yang kedua, Pak Karni, kami melihat ada hal yang mesti dijelaskan secara terbuka kepada publik oleh KPK. Mengapa? Susah dicegah dugaan bahwa KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan karena ada hidden agenda di balik itu. Susah dicegah.
Mengapa? Itu tadi soal momentumnya. Mengapa proses ini dilakukan pada saat yang bersangkutan dipromosikan untuk menjadi orang nomor 1 di institusi kepolisian? Mengapa bukan kemarin dan mengapa bukan besok? Ini pertanyaan masuk akal dan menurut saya wajib dijelaskan kepada publik oleh KPK. Kalau ini tidak dijelaskan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, maka dugaan bahwa ada hidden agenda di balik ini susah kita bantah. Apa hidden agenda itu? Mungkin ada persaingan politik di dalam tubuh kepolisian. Mungkin. Yang kedua tadi, mungkin presidennya main 2 kaki. Ya, tadi disampaikan. Mungkin juga. Nah, oleh sebab itu supaya tidak ada isu yang aneh-aneh semacam ini, saya minta KPK supaya bikin penjelasan selengkap-lengkapnya kepada publik. Ini prosesnya. Mengapa? Tahun 2010 Pak Karni, Komisi 3 juga pernah melakukan hal yang sama. Kebetulan waktu itu saya ketua Komisi 3. Saya waktu itu meminta tolong temuan PPATK ini sesegera mungkin ditindaklanjuti. Dan waktu itu sudah ditindaklanjuti. Dan kepada Komisi 3 juga sudah disampaikan hasilnya. Waktu itu kita mengatakan bahwa kalau memang demikian hasilnya, itu adalah hak institusi kepolisian. Kami toh tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi waktu itu juga sikap Komisi 3 adalah kalau memang ada dugaan tindak pidana di balik kasus ini, berkaitan dengan kasus ini, silakan KPK atau kejaksaan mengambil langkah hukum. Saya sangka teman-teman yang masih di Komisi 3 waktu itu termasuk KPK, kita sudah berkali-kali meminta KPK untuk mengambil langkah hukum terhadap sejumlah jenderal yang ditengarai punya rekening gendut. Ini jelas sikap Komisi 3 waktu itu, tahun 2010. Saya masih ingat karena saya ketua komisi. Yang kedua penjelasan yang saya dapatkan waktu itu adalah bahwa temuan ini adalah temuan tahun 2010. Temuan tahun 2016. Temuan ya. Tetapi kasus rekening gendutnya sebelum tahun 2004. Jadi masuknya uang ini ke rekening ini jauh sebelum tahun 2004. Dan sebelum ada undang-undang PPATK itu. Ini penjelasannya pada saat itu ya. Saya masih ingat karena saya sebagai ketua Komisi 3 waktu itu sangat konsisten dan meminta kepolisian untuk usut tuntas ini. Mengapa? Untuk menjaga kewibawaan lembaga kepolisian pada saat itu. Nah, kita tidak tahu kemudian pada saat Presiden Jokowi menyusun kabinetnya muncul lagi ini isu. Muncul lagi ini isu. Kemudian setelah beliau mau maju lagi jadi orang nomor 1 di kepolisian, muncul lagi. Maka kami di sejumlah media juga sudah kami sampaikan kalau bisa kami minta Presiden panggil dulu Pak Budi Gunawan. Tolong Pak Budi Gunawan jelaskan kepada Presiden mengenai isu ini. Jangan sampai Presiden atau Dewan mengambil keputusan di atas isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ini permintaan kami. Yang kedua, permintaan kami juga kalau memang ada masalah hukum di sana, silakan lembaga penegak hukum, KPK atau kejaksaan ambil langkah hukum secepatnya. Ini yang kita minta. Dan yang ketiga, silakan Pak Budi Gunawan menjelaskan secara terbuka juga, sejelas-jelas dan selengkap-lengkapnya kepada publik mengenai dugaan ini. Buka. Kalau memang Pak Budi Gunawan yakin tidak bersalah, buka itu kepada publik. Supaya nanti jelas ini ada permainan politik atau bukan. Mesti jelas.
Jadi jangan sembunyi. Kita masih ingat juga waktu tahun 2010 ya, ketika ada proses kriminalisasi terhadap sejumlah pimpinan KPK. Kita minta pimpinan KPK buka itu ke publik, buka. Nah, kami minta juga kalau bisa Pak Budi Gunawan, institusi kepolisian buka itu ke publik. Kalau memang betul tidak bersalah. Supaya ini isu jangan jadi konsumsi politik tidak produktif untuk bangsa ini. Baik. Tentu Pak Karni, sebelum saya tutup, kita memberikan apresiasi tentunya kepada KPK. Sebab apa? KPK dengan kasus ini mau menegaskan ini adalah zaman hukum jadi panglima, bukan politik. Tetapi hukum yang sungguh-sungguh dong hukumnya. Jangan atas nama hukum, jangan atas nama pemberantasan korupsi kita melakukan kesewenang-wenangan. Setiap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atas nama pemberantasan korupsi dianggap sebagai kebenaran. Ini yang harus kita lawan. Baik, Anda, ya saya setuju aja bahwa berbeda, masa 500 DPR gak ada yang berbeda. Harus ada yang berbeda dong, kalau nggak kur namanya. Ya. Bersilang kayu dalam tungku, di situ api baru hidup. Coba, tadi saya mau koreksi sedikit. Karena Anda masuk ke sosiologi hukum. Mau namanya nilai, kebiasaan baik buruk, nilai susila, nilai moral. Semuanya di bawah hukum. Ketika nilai itu kita bisa beri sanksi, maka dia akan menjadi nilai hukum. Jadi banyak persepsi publik seolah-olah nilai moral di atas nilai hukum. Itu aja. Jadi intinya pagi besok fraksi Demokrat hadir atau tidak? Ya, intinya kita konsisten dengan sikap kita itu. Sikap Demokrat adalah tidak melanjutkan fit and proper test ini dan mohon kepada Bapak Presiden Jokowi ambil langkah secepat-cepatnya sebelum 1x24 jam tarik itu surat atas nama moralitas publik. Baik. Ini harus dilakukan. Untuk apa? Membangun sebuah habitus baru dalam kehidupan politik kita. Jangan menunggu. Coba bayangkan Pak Karni. Coba bayangkan. Apabila nanti Dewan melakukan proses ini dan Dewan menyetujui Pak Budi Gunawan jadi Kapolri, apakah Presiden Jokowi berani menolaknya lagi? Oleh sebab itu, mumpung sebelum terjadi kerusakan sosial lebih jauh, kerusakan publik lebih jauh, kami minta Bapak Presiden cabut itu, ajukan nama lain yang tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan masalah. Silakan Pak Budi Gunawan melakukan perlawanan secara hukum, ajukan pra peradilan kalau bisa, bawa ke Mahkamah Konstitusi, kan sekarang ada constitutional complaint, bisa, atau apapun, lakukan itu. Baik, Bung Benny, bagaimana Ibu Dwi Ria Latifah dari PDI Perjuangan dengan sikap Demokrat begitu? Saya apresiasi sedikit apa yang disampaikan oleh rekan Benny Kaharman, bahwa nilai moral memang harus diutamakan. Tapi menurut saya kepastian hukum juga harus diutamakan. Karena terlalu banyak yang mengklaim sebagai penjaga moral, tapi justru kita pertanyakan, bagaimana kita melihat mau mengatakan bahwa proses-proses politik, proses hukum, kemudian dicampur aduk dengan proses moral, negara kita mau jadi apa? Dan kemudian kepastian hukum yang sudah kita buat dari dahulu kala, pendiri bangsa,
kita abaikan atas nama sesuatu yang sifatnya masih kita perlu perdebatkan lagi. Saya juga sangat mendukung apa yang dibuat oleh KPK dalam proses penegakan hukum. Saya sangat apresiasi, saya juga sangat support, tapi tentu dengan hal-hal yang menurut saya dari dulu saya tidak akan keluar dari garis bahwa jangan proses penegakan hukum itu ditunggangi untuk hal-hal yang sifatnya politik. Karena ini jadi beda-beda tipis ketika satu institusi sudah digunakan untuk satu kepentingan siapapun, kemudian saya akan sangat sedih kalau kemudian KPK menjadi downgrade, menjadi anti klimaks, dan akhirnya tidak dipercaya oleh masyarakat sendiri. Karena begini, saya melihat dari beberapa, kebetulan memang saya baru kembali ke DPR dalam periode ini. Tapi dalam proses 10 tahun terakhir, saya melihat peristiwa-peristiwa politik atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di KPK kental betul dengan nuansa politiknya. Kita sebutkan satu persatu. Tapi terus terang tidak berarti saya ingin mengatakan KPK dilemahkan. Tapi tolong juga KPK berbuat sesuatu jangan terlihat nyata erat kaitannya dengan hal-hal yang sangat kaitan dengan politik. Dan ini akan menjadi mengerikan ketika kemudian apapun yang dilakukan KPK kita sudah nggak peduli lagi. Saya melihat ada proses-proses, tadi mungkin teman-teman sudah menyampaikan ada kasus-kasus yang ditetapkan sebagai tersangka selalu pada saat peristiwa politik sedang panas di parlemen atau peristiwa politik di Indonesia ini sedang gonjang-ganjing. Apakah Surya Dharma Ali? Apakah Anas Urbaningrum? Apakah Hadi Purnomo? Apakah Andi Malarangeng? Dan apakah hari ini yang namanya Komjen Budi Gunawan yang sudah dari tahun 2004 diduga, apalagi saudara Benika Harman rekan saya mengatakan sudah berkali-kali DPR ketika itu meminta supaya Kepolisian Republik Indonesia, KPK segerakan kalau memang ada jenderal-jenderal yang berkaitan dengan rekening gendut, selesaikan proses hukumnya. Tapi kenapa harus istilah saudara saya siapa Alphonse atau tadi saya dengar juga Mas BW mengatakan bahwa ini harus ini ada sudah ditahan-tahan, entah bahasa apa tadi. Tapi kalau yang saya catat kita nggak bisa menjawab tuntas laporan-laporan karena harus mempelajari dulu lagi. Ini saya catat tadi yang disampaikan Mas BW. Berarti ada yang belum tuntas tapi sudah melakukan suatu tindakan, nanti urusan belakangan. Agak ngeri saya ini. Kalau ini terus-menerus terjadi dalam proses hukum kita di negara ini. Sedangkan pertaruhan kita dalam satu institusi besar Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa dimain-mainkan dengan urusan-urusan yang sifatnya insidentil, intrik karena titipan-titipan jabatan dari orang lain atau hal-hal yang sifatnya entah dua kaki, saya nggak ngerti apa tuh dua kaki istilah kawan saya tadi. Dalam hal ini apakah benar Presiden juga menggunakan apa dan apa gitu, saya berharap itu tidak terjadi. Tapi betul-betul ini satu hal yang sifatnya untuk penegakan hukum, kepastian hukum. Tapi kalau ada bau-bau yang sifatnya ditengarai, berbau-bau politis, hentikanlah ini. Dari saya seperti itu. Dan kemudian sebagai Komisi 3 kebetulan memang besok yang saya ketahui agendanya adalah fit and proper test. Dan ini juga pertaruhan dari Komisi 3. DPR RI. Bagaimana melihat perkembangan sampai besok pagi. Kemudian juga pertarungan dari Presiden sendiri. Inilah ujian buat Presiden. Menurut saya semua keputusan di tangan Presiden. Tapi sebuah keputusan itu tentu harus bersifat untuk kepastian hukum dan negara ini harus tidak dibuat gonjang-ganjing dengan hal-hal yang sifatnya
apapun itu agenda atau hidden agenda istilah dari Bagaimana dengan Gitu. sikap Demokrat yang besok abstain untuk ini? Saya pikir itu hak dari rekan Beni ya atau Demokrat ya, karena kan selalu memang Demokrat ini berbeda terus, ya kan? Kalau saya nonton bertahun-tahun ini kan itu selalu berbeda terus dan last minute berbedanya. Dan saya pikir dalam proses politik, dinamika politik itu satu hal yang biasa. Mungkin gara-gara dulu PDIP juga selalu berbeda. Kita rehat sejenak. Sejak minum Fusion